Oke nak, sekarang begini, tentang metode persediaan, sebelumnya tentang teori persediaan, Anda bisa membacanya di PPT ya. Nanti kalau Anda masih ada pertanyaan, Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di forum yang akan saya create. Persediaan itu sendiri kan banyak yang mempengaruhi. Contoh adalah ketika Anda dulu belajar PA1, salah satu yang mempengaruhi nilai persediaan adalah tentang biaya pembelian. Ketika ada biaya pembelian, maka biaya itu harus menambahkan dari nilai persediaannya. Sebetulnya tidak hanya biaya pembelian yang mempengaruhi, Anda bisa lihat sekali lagi nanti di PPT-nya. Kemudian inti dari pembahasan hari ini adalah tentang metode yang dipakai pada saat kita menilai persediaan. Misal, Bunda punya ilustrasi. Ini ilustrasinya saya ambilkan di modul Anda di chapter 7 ya. Halaman 348 di situ ada. Cuman saya berusaha untuk menampilkannya lebih sederhana termasuk dengan nilainya. Jadi harganya di situ saya buat tidak dalam ribuan tapi cukup dalam nilai yang tertera di situ, yaitu 20 misalkan 22,4 dan seterusnya. Biar angka kita tidak terlalu besar aja. Oke, ilustrasi kita adalah contoh. Tanggal 1 itu saya ada persediaan awal sebanyak 1000 unit dengan harga satuan pada saat saya beli adalah Rp20, anggap Rp20. Sehingga total persediaan saya pada tanggal 1 itu adalah 20.000. Kemudian tanggal 4 saya ada penjualan sebanyak 700 unit. Tanggal 10 saya ada pembelian lagi 500 unit dengan harga satuan Rp22,4. Sehingga total pembelian saya tanggal 10 itu adalah 11.200. Tanggal 22 saya ada penjualan 360 unit. Tanggal 28 saya ada penjualan 240 unit. Tanggal 30 saya ada beli lagi 600 unit dengan harga satuan Rp23,3. Dan total harga pembelian saya tanggal 30 itu adalah Rp13.980. Pertanyaan yang timbul adalah di akhir periode saya harus menampilkan berapa unit persediaan akhir saya. Kemudian berapa nilai dari persediaan yang muncul di laporan keuangan saya. Kalau pertanyaannya tentang unit persediaan, itu tidak ada masalah. Kita mau pakai metode apapun, hasilnya sama. Di akhir periode, ya, maka nilai persediaan saya, unit yang tersedia adalah sebanyak 800 unit. Dari mana 800 unit itu? Anda lihat persediaan awal saya 1000 unit. Kemudian saya melakukan pembelian 500 unit, kemudian saya melakukan pembelian lagi 600 unit ya. Kemudian saya melakukan penjualan 700 unit, penjualan 360 unit, penjualan 240 unit. Sehingga dari situ kalau saya hitung nilai unit persediaan saya adalah 800 unit. Persediaan akhir saya 800 unit. Pertanyaan kedua adalah berapa nilai persediaan yang muncul di laporan keuangan? Nilai persediaan yang muncul di laporan keuangan, nah ini bisa berbeda-beda tergantung dari metode yang mau kita pakai. Dan ini adalah pokok bahasan kita. Anda menentukan nilai persediaan yang ada di laporan keuangan pada akhir periode. Dua metode yang paling sering dipakai adalah metode first in first out ya, dan yang kedua adalah metode average. Metode first in first out atau dari bahasa Indonesianya adalah masuk pertama keluar pertama, dan yang kedua adalah metode average atau metode rata-rata. Untuk first in first out dan average ini dia bisa dikombinasikan dengan periodik pencatatan perusahaan ya, misal dia mau pakai periodik atau dia mau pakai perpetual. Sehingga nanti akan ada kombinasi periodik FIFO, perpetual FIFO, average, periodik average atau perpetual average. Jadi akan ada 4 kombinasi itu. Ini adalah metode yang paling sering dipakai.